Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menghunting seorang ketua Peradi Kota Yogyakarta versinya Oto Hasibuan, yaitu Pak Irsad Tamrin SH. Saya akan bertanya kepada Pak Irsad ini dalam banyak hal. Selamat berjumpa Pak Irsad. Ya, selamat berjumpa juga. Lama tidak ketemu Pak Irsad ya. Padahal kita 20 tahun lebih ya perkenalan ya. Lebih sudah bertemu. Iya. Pak Irsad, saya ingin tahu banyak ini tentang konstelasi advokat di Indonesia, terutama di Jogja, di kota yang Anda pimpin sekarang ini. Menurut Anda seperti apa ini, Mas? Ya, dengan hari ini dengan perkembangan zaman ya. Ya. Ini kan memang sudah melahirkan banyak ya, di Jogja sendiri sudah ada ratusan advokat baru ya yang sudah bertumbuh dan berkembang ya, menggeluti profesi ini. Nah, memang salah satu tantangannya di dalam dinamika profesi ini adalah bagaimana satu melakukan kontrol pengawasan advokat dalam melakukan atau memberikan layanan jasa advokat kepada masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas advokat itu. Nah, dari dua hal inilah sebenarnya yang sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang advokat itu sendiri, integritas advokat ini menjadi salah satu bagian yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, namun dengan kondisi hari ini bahwa banyaknya munculnya ya beberapa organisasi advokat yang baru yang kita tidak ketahui juga bagaimana jenis pendidikannya, bagaimana jenis rekrutmennya, sehingga hal inilah yang kadang-kadang membuat banyak komplain dari masyarakat, termasuk di DPC saya sendiri ya, banyak ada beberapa pengaduan-pengaduan yang dilayangkan kepada advokat ya terkait tentang layanan pemberian bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat. Banyak pengaduan ya? Ada. Ya. Karena kemarin saya interview terakhir dengan Vice President Kongres Advokat Indonesia Pak Aprilianto, Pak Aprilia Supalianto SH. Itu mengatakan organisasi sekarang di Indonesia mungkin lebih dari 100 itu, Mas. Ya, betul. Ada kurang lebih dari 60 memang. Oh, gitu ya. Organisasi advokat yang baru berdiri. Oh, gitu ya. Oh. Lalu menurut Anda dengan banyaknya, karena kan Anda dulu kan kalau tidak keliru mulai aktif di LBH ya, Anda ya. Di LBH juga. Saya kenal Anda kayaknya itu di LBH dulu. Ya. Itu Anda kan jam terbang Anda kan sudah cukup lama juga. Menurut Anda nanti seperti apa ini sekarang, apalagi sekarang Anda kan memimpin Peradi di kota Jogja ya? Ya, inilah yang memang kalau kita mau kilas balik ya pada saat kita dulu bagaimana sebelum ada undang-undang advokat ya, kemudian hari ini sudah ada advokat tapi kemudian pecah kembali. Dulu zamannya almarhum Bang Budi Nasution pada saat itu kan mengkampanyekan single bar is the must. Artinya ya organisasi ini harus bersatu. Mengapa harus bersatu? Sehingga memiliki dewan kehormatan yang satu, memiliki kode etik yang satu, sehingga pengawasan dan kontrol terhadap advokat lebih terjaga. Yang kedua juga bagaimana memberikan pendidikan dan peningkatan kapasitas advokat yang satu ya, dengan model dan kurikulum yang sama, sehingga harapannya kualitas advokat sendiri itu satu sama lain tidak jomplang. Nah, justru dengan banyaknya perpecahan hari ini kan justru membuat dan berdampak kepada ya tadi saya katakan dari awal ya, masalah tentang konteks kualitas advokat itu sendiri yang hari ini ya satu sama lain belum tentu sama kualitasnya. Bahkan banyak yang saya sendiri juga ketika di pengadilan berjumpa dengan teman-teman yang katanya advokat tapi saya nggak tahu kapan dia pendidikan, kapan dia dilantik gitu. Nah, itu sendiri saya tidak tahu. Iya. Dan kadang-kadang itu jadi suatu pertanyaan juga ya. Pertanyaan termasuk juga bagaimana nanti mereka ketika ada keluhan dari masyarakat. Contohnya karena banyak ya contoh yang datang ke DPC mengadukan advokat, tetapi saya cek di anggota saya tidak ada. Nah, dengan disinilah salah satunya ya sulitnya nanti kita bisa memantau perilaku dari advokat itu sendiri. Gitu. Kalau secara intern di organisasi yang Anda pimpin itu dalam rangka untuk peningkatan SDM itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, kalau kita kan memang di DPC kami dari awal dari proses rekrutmen dari calon advokat sendiri menjadi advokat itu kan memiliki pendidikan yang berjenjang. Pertama ada pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian ada magang 2 tahun. Kemudian setelah umur 25 dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan advokat. Nah, setelah itu pun kami menyelenggarakan yang namanya pendidikan pembekalan advokat.
Jadi materinya seperti ada personal branding, ada tentang materi kode etik ya. Jadi kemudian peningkatan kapasitas dalam bentuk beberapa materi-materi tambahan yang kemudian yang kita sampaikan juga kepada para anggota. Nah, hal inilah bagian-bagian yang sebenarnya suatu pendidikan yang berkelanjutan, termasuk juga ya kita juga menyelenggarakan banyak program-program. Kita punya PBH ya untuk memberikan ruang bagi teman-teman advokat yang ingin memberikan layanan pro bono kepada masyarakat, karena itu juga dimandatkan oleh undang-undang advokat. Jadi para advokat itu harus memberikan kewajiban memberikan bantuan hukum yang cuma-cuma. Nah, harapannya dengan ada program ini kan sebenarnya melatih dan mendidik advokat untuk memiliki rasa simpati, empati yang tinggi. Coba bayangkan kalau lihat hari ini, realitas hari ini itu banyak calon advokat sudah magang di kantor profesi, yang sebagian besar profesinya sifatnya komersil. Nah, kadang-kadang rasa empatinya ini kan kurang. Nah, ini salah satunya. Kalau tadi ada advokat senior yang mengatakan bahwa hari ini bagaimana ya mendorong belum muncul nih calon-calon Adnan Budi Nasution dan sebagainya. Ya, inilah kita juga harus refleksi dengan sebuah sistem advokat yang kedepannya dalam konteks pemagangannya. Iya. Saya kemarin salah satunya juga interview dengan Deddy Suwadi Siregar yang juga cukup senior juga di Jogja, bahkan pernah jadi anggota DPR. Itu dia agak mengeluhkan juga banyaknya pensiun yang masuk jadi advokat itu. Seharusnya menurut Deddy ini sebetulnya kalau dia memang tertarik di dunia advokat, dia minta pensiun dini dari lembaganya, kemudian mungkin mulai magang atau bagaimana di keadvokatan. Itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya dalam undang-undang advokat sendiri tidak dilarang ya untuk pensiunan untuk memilih profesi advokat ini. Namun memang ada mekanismenya dan tahapannya. Jadi tetap harus mengikuti tahapan pendidikan khusus profesi advokat, ada proses magang dan ada ujian. Dan kemudian yang bersangkutan itu minimal sudah kurang lebih 5 tahun tidak pensiunnya ya, dihitung dari pensiunnya itu sudah 5 tahun gitu ya? Minimal 5 tahun. Harapannya apa? Ya kalau umpama 2 tahun, 1 tahun kan dia masih punya aksesibilitas ya. Iya. Tapi kalau sudah tua nggak bisa itu ya. Itulah namanya ya tahapannya, mekanismenya ya. Jadi apakah karena kan kita juga tidak menutup kemungkinan ada yang kemudian di tengah jalan profesi lain banting setir, dia keluar karena tidak cocok dan kemudian ingin menjadi advokat. Gitu. Tapi fakta di lapangan saya melihat baru saja pensiun langsung jadi advokat, itu gimana ini? Ya. Realitas itu ya kalau di kami kan sebenarnya ada sistemnya ya. Kalau di Pradi yang Anda pimpin ya. Di kami ada mekanisme dan sistemnya. Terakhir Mas Tamrin, menurut Anda kedepannya nanti seperti apa ini? Paling tidak organisasi yang Anda pimpin yang menyangkut pembinaan anggota-anggota Anda ini. Ya, yang pertama kami sendiri tetap ya mengkampanyekan agar menggalang ya seluruh advokat untuk tetap mendorong adanya organisasi advokat yang tunggal atau single bar. Karena bagi saya sendiri tidak mungkin aparat penegak hukum itu kepolisian itu kan organisasinya satu, di bawah Kapolri. Jaksa organisasinya satu, di bawah Kejaksaan Agung. Hakim organisasinya satu, Mahkamah Agung. Ini aparat penegak hukum. Nah, advokat ini sendiri kan penegak hukum, bukan mitra penegak hukum, tapi adalah penegak hukum. Nah, sehingga harusnya juga organisasinya satu. Mengapa organisasinya satu atau single bar? Sehingga ke depan bisa melakukan mekanisme kontrol. Yang kedua, pemberian sanksi bagi advokat yang melanggar. Kedua, ya dia juga bisa melakukan pendidikan yang betul-betul berkualitas. Jadi tidak ada kasus kita di sini ada pengaduan, kita respon, diberikan sanksi, kemudian pindah ke organisasi yang lain. Nah itu. Anda tetap berjuang untuk ke single bar ya? Ya kita platformnya tetap harus bagaimana single bar is the must. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Tamrin, karena ini sangat kompleks ya persoalan ini. Jadi kalau hanya sepintas sebetulnya masih banyak kekurangan. Suatu saat nanti saya akan datang lagi ke tempat Anda. Oke. Terima kasih Mas Tamrin ya. Sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.